Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Pelkat PKLU IPB. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi malam tanggal 12 Agustus 2025. Saya nama Berita Dura, PKLU, GPB, Jebat, Maranatha, Sanga-Sanga, Mupel, Kaltim 2. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas berkat anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, ini kami. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 17 sampai 23 yang berkata, "Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, 'Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?' Jawabnya, 'Ia adalah seorang nabi.' Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, 'Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?' Jawab orang tua itu, 'Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.' Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, 'Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri.' Demikian firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini bertema pengakuan iman pribadi tentang Yesus. Tuhan Yesus telah melakukan banyak perbuatan ajaib di dalam hidup dan karya layan kita. Ia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Ia naik ke surga, tetapi tetap hadir untuk menyertai, memimpin, dan memberkati hidup kita dengan karunia-karunia Roh Kudus.
Namun di dalam situasi sulit dan tertekan, terkadang kita tidak berani mengakui Tuhan Yesus. Kita malu dan takut dikucilkan atau ditahan. Para Farisi takut kehilangan kehormatan di hadapan orang banyak akibat perpecahan di kalangan mereka. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan mengonfirmasi pemahaman orang buta yang sudah melihat itu tentang Yesus Tuhan. Ia menjawab dengan polos dan tanpa takut, ia seorang nabi. Ia sungguh yakin bahwa hanya seorang nabi yang diurapi dan diutus Allah yang telah membuatnya dapat melihat. Pengakuannya secara tidak langsung mematahkan sebagian orang Farisi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang berdosa, tidak datang dari Allah. Para pemuka Yahudi tetap tidak percaya. Kesaksian para tetangga dan orang buta yang melihat itu tidak membuat mereka percaya. Mereka membutuhkan kesaksian orang tua itu yang sebelumnya sudah diancam agar tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Orang tuanya mengaku bahwa anaknya lahir buta dan sekarang melihat. Bagaimana ia melihat dan siapa yang melakukannya? Mereka tidak tahu. Silakan bertanya kepada anaknya karena ia sudah dewasa. Karena bagi orang Yahudi, seorang dewasa dianggap telah bertanggung jawab dan dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Tantangan dan ancaman apapun jangan membuat kita takut mengakui Tuhan Yesus. Bukan hanya sebagai nabi, hakim, Mesias, dan sahabat, tetapi dia adalah segala-galanya. Dunia bisa mengucilkan kita, tetapi Tuhan Yesus akan merangkul kita. Demikian pembacaan pada malam hari ini. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, mampukan kami bukan saja untuk mendengar, tetapi untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi Dewan PKRU dengan segala program yang tengah dilaksanakan. Kami berdoa juga bagi pengurus dan anggota PLK PKRU. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang dalam pergumulan dan kekhawatiran, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengasihi kami, yang kami kasih, bahkan orang-orang yang membenci kami. Tuhan, kami akan beristirahat dalam malam ini. Tuhan sertai kami, jauhkan mara dan bahaya, sakit penyakit, roh jahat maupun orang-orang jahat. Tuhan, ini kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.